Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini, saya kembali mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadat. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar dikatakan, pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala." Tuhan telah memanggil kita dan mengutus kita. Dan Tuhan mengingatkan kita bahwa tugas perutusan kita masing-masing tidaklah mudah. Dalam tugas panggilan kita itu akan banyak tantangan, akan banyak cobaan, akan banyak penganiayaan, tetapi percayalah, Dia akan mendampingi Anda dan saya dalam tugas yang Dia sendiri percayakan kepada kita semua. Pengikut Yesus harus siap sedia menerima penderitaan di tengah-tengah pelayanan mereka. Bersaksi adalah salah satu tugas utama para murid. Bersaksi berarti mengakui Kristus sebagai Tuhan. Maka jangan takut bersaksi, karena seluruh hidup pengikut Kristus berada dalam lindungan Tuhan sendiri. Maka mari Bapak Ibu, dalam seluruh hidup kita mau beri kesaksian tentang kebaikan, kemaharahiman Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, ketika Anda berjuang untuk mengikuti Tuhan, Tuhan tidak melihat lagi latar belakangmu. Tapi Tuhan melihat kesiapsediaan Anda dalam melakukan pertobatan dan bekerja sama dengan Dia dalam menyebarkan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, tentu dalam tugas perutusan itu akan banyak tantangan dan kesulitan. Mungkin kita tidak dipercayai oleh orang lain. Mungkin kita disakiti oleh orang lain. Mungkin kita tidak dihormati oleh orang lain. Tetapi berjuanglah terus untuk mewartakan kerajaan surga.
Kita semua dipanggil dan diutus dengan cara hidup kita masing-masing. Anda yang menikah, Anda dipanggil untuk membawa kerajaan surga dalam keluargamu masing-masing. Saya sebagai seorang biarawan juga dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam tugas panggilan dan perutusan saya sebagai seorang imam. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak berhenti untuk mewartakan kebaikannya. Kalau kita ditolak, masih banyak orang yang siap menerima kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pergilah kepada orang-orang yang siap membuka hatinya demi pertobatan dan keselamatan mereka. Seorang pengikut Yesus harus mampu bertindak bijaksana di dalam kehidupannya yang tidak mudah ini. Kebaikan dan ketulusan hidup Kristus Dia ajarkan kepada kita untuk kita sebarkan bagi banyak orang dalam kehidupan kita. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa seberat apapun tantangan dan persoalan yang menghadang kita, cinta kasih dan sukacita Injil harus terus diwartakan. Mari kita belajar untuk tetap setia dalam tugas panggilan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam firman Tuhan tadi, ingat baik-baik bahwa Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bahwa panggilan tugas perutusan kita tidak akan pernah mudah. Akan banyak tantangan. Tapi percaya, Dia yang memanggil Anda, Dia yang mengutus Anda, Dia yang berjalan bersama-sama dengan Anda akan meneguhkan Anda agar tetap setia dalam tugas panggilan kita. Sadarkah kita akan tugas panggilan kita masing-masing? Sadarkah saya akan tugas saya sebagai seorang imam? Atau sadarkah Anda sebagai pasangan suami istri yang dipanggil untuk mewartakan kerajaan surga di tengah-tengah keluargamu dan di lingkungan masyarakat sekitar? Mari kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita boleh setia untuk menjadi pewarta sabda Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah memanggil kami dengan cara hidup kami masing-masing. Bantulah kami agar kami mampu bertanggung jawab terhadap tugas panggilan hidup kami. Mampukan kami untuk terus bersaksi di tengah tantangan hidup kami. Berikanlah kami rahmat kesetiaan, agar dalam situasi apapun kami tetap setia seperti Engkau sendiri setia adanya. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang sakit karena pandemi COVID-19. Kau jamah mereka satu persatu. Kau berikan mereka harapan akan kesembuhan. Yang meninggal dunia, Kau berikan pengampunan dosa dan kebahagiaan di surga. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.